Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengenalkan Islam kepada kita semua, yang telah berdakwah kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam dan iman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya di sini menyampaikan sedikit saja tentang kiat menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah artinya adalah akhir yang baik atau happy ending. Dia lawan kata dari su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Nah, kita semua pasti percaya ya, di dunia ini tuh kita nggak ada yang abadi, pasti akan binasa gitu, sesuai dengan firman Allah ayat Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya adalah bahwasanya seluruh atau hal yang ada di bumi ini pasti akan binasa kecuali wajah dari Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan lah yang akan tetap kekal. Nah, dari surat itu saja kita sudah mengetahui bahwa yang kekal, yang abadi itu cuma Allah. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu manusia, hewan, dan lain-lain, itu akan binasa gitu. Dan setelah alam dunia ini akan ada alam akhirat. Nah, bagaimana kehidupan kita di alam akhirat nanti itu ditentukan berdasarkan apa yang ada yang kita lakukan di bumi ini, gitu. Apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, dan salah satu tanda bahwasanya kehidupan di alam akhirat nanti kita itu akan bahagia adalah keadaan kematian dengan husnul khatimah, mati dengan cara yang baik. Karena barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga, gitu kan. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri supaya kita itu bisa masuk surga dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Caranya gimana? Nah, yang pertama adalah dengan banyak-banyak berdoa teman-teman, supaya kita itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu doa yang saya tahu itu adalah Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kami dalam keadaan Islam, akhirkanlah kami dalam keadaan iman, akhirkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau misalnya belum hafal doanya, kita bisa saja doa pakai bahasa Indonesia, tapi akan lebih baik sambil kita berdoa dengan bahasa Indonesia, kita juga menghafalkan ayat Al-Qur'annya gitu. Nah, atau bahasa Arabnya. Nah, yang kedua adalah dengan selalu berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa istighfar itu adalah salah satu cara agar kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terhindar dari api neraka gitu. Nah, semakin kita banyak beristighfar itu akan semakin baik ya. Jadi akan lebih baik lagi jika kita nggak cuma istighfar tapi juga tambahi dengan zikir-zikir yang lain, seperti misalnya zikir pagi dan petang kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersikap warok atau hati-hati. Bersikap warok itu artinya adalah hati-hati dalam melakukan sesuatu, karena kita itu selalu berpikir bahwa kita itu bisa tiba-tiba saja mati, di mana saja, kapan saja, secara tiba-tiba. Nah, ketika kita bersikap warok nih, misalnya kita mau maksiat ya, mau pacaran misalnya, kemudian kita itu berpikir, gimana ya kalau misalnya pas pacaran itu tiba-tiba misalnya dalam perjalanan kecelakaan terus meninggal, atau misalnya lagi berduaan tiba-tiba ada gempa gitu terus habis itu meninggal. Nah,
Nah, kita itu percaya kita itu bisa mati kapan aja. Karena itu otomatis ketika kita berpikir kayak gitu, kita kan akan semakin hati-hati dalam melakukan kegiatan kan, takut gitu. Gimana sih, masa udah ibadah susah-susah, ya kan, udah sholat malam, udah sholat fardu tepat waktu, udah sunahnya juga, masa meninggalnya waktu pacaran, kan nggak keren ya. Jadilah mikir dua kali gitu buat untuk melakukan maksiat. Terus kemudian yang terakhir adalah senantiasa ikhlas dalam melakukan perbuatan gitu. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwasanya perbuatan kita itu maksiat kita itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita itu belum tentu. Kenapa? Karena dalam beribadah kita tuh belum tentu ikhlas, teman-teman. Bisa jadi ada orang yang dia itu udah khusyuk banget sholatnya, tapi kemudian setelah ibadah itu dia pamer, ternyata dia ngomong kalau udah sholat, aku udah sholat malam loh. Nah, hal-hal seperti itu, ria, itu tuh dia bisa mengurangi nilai ibadah seseorang. Karena itu akan lebih baik jika misalnya untuk menghindari ria seperti itu, kita itu beribadah secara diam-diam, dimana orang-orang itu nggak akan tahu. Nah, jika kita ibadah secara diam-diam, otomatis itu kan kita ikhlas ya. Nah, kan ibadah kita diterima, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu cara agar kita itu bisa masuk surga gitu. Nah, itu ya teman-teman, itu adalah beberapa cara agar kita itu bisa mencapai husnul khotimah. Nah, sekian dari saya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Oke, teman-teman bisa tangannya diangkat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala ni'matik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahbu wa shrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa menerima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.